Assalamualaikum, dengan Ibu Jihan. Iya, waalaikumsalam. Sini masuk. Mulai rumah di sini atau di sini saya? Iya, Syamsar. Ada apa? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi kedatangannya Cesa di sini, Cesa mau ceritain sedikit masalah Cesa. Apakah bisa? Iya, bisa. Baik, jadi masalah Cesa alami itu, Cesa itu sulit mengatur waktu. Cesa merasa bahwa Cesa itu kurang manajemen waktu. Hampir setiap hari saya datang ke kampus itu terlambat. Kadang sudah ada dosen di dalam baru saya masuk. Dan itu juga membuat saya tidak enakan sama dosennya dan teman-teman lain yang sudah datang awal. Dan juga Cesa itu sering ketinggalan tugas atau materi yang sudah disampaikan oleh dosen Ibu. Saya ngerti. Berarti masalah yang kamu alami sekarang itu tentang kesulitan manajemen waktu. Iya Ibu. Dan kalau itu saya itu sering main HP, nonton film sampai larut-larut malam dan susah untuk tidur Ibu. Berarti alasan kamu kesulitan manajemen waktu sering terlambat itu karena kamu sering bermain HP. Iya Ibu. Dan saya itu ingin cara mengatur waktu yang baik, bagaimana, apakah Ibu punya solusinya? Jadi kalau menurut Ibu, supaya kamu bisa manajemen waktu kamu, supaya kamu tidak terlambat, kamu bisa tepat waktu, mau mengerjakan tugas yang komitmen, itu kalau bagaimana setiap jam kuliah atau ketika kamu melakukan itu, kamu harus bisa mengatur waktu tentang kapan kamu bisa bermain HP, berapa lama kamu harus bermain HP, atau bisa juga kalau kamu itu membuat jadwal. Misalnya kalau hari Senin sampai hari Jumat itu kamu menghadiri sampai jam 11, itu kan juga manusia itu supaya kamu itu juga tidak terlambat bangun di pagi hari. Ya Ibu, saya sudah mencoba itu, tapi itu juga sudah sulit itu Bu, cara untuk tidur. Karena saya rasa banyak yang menjanggal di pikiran saya, di pikiran tertinggi seperti itu Ibu. Kira-kira bagaimana? Jadi seperti ini Bu ceritanya, saya itu punya pacar, terus saya itu baru tahu kalau pacar saya itu sering membohongi saya Ibu. Contohnya dia itu bilang dia itu pergi ke kampus buat tugas, tapi yang sebenarnya dia bilang itu hanya bohong Ibu. Itu tidak seperti kenyataannya dia lakukan, dan saya tidak suka itu Ibu. Dan itu sudah 5 kali, dan saya itu sudah percaya sekali sama orangnya Ibu. Jadi sulit, itu juga membuat saya terganggu gitu dengan kuliah saya. Jadi bagaimana ya Ibu supaya saya bisa mengatasi solusinya itu, apalagi saya itu orangnya gampang nangis Ibu, dan saya itu jujur Ibu, hati saya itu kecil gitu Bu, jadi itu susah gitu. Berarti itu juga salah satu faktor dari penyebab kamu itu berarti Ibu. Nah, kalau menurut saya itu kalau misalnya kamu lagi berpikiran tentang persiapan kuliah ini, apa itu sudah banyak pengalaman waktu ya. Nah, coba kamu terapkan untuk selalu berpikiran positif. Ya, sekalipun itu sudah terjadi, tapi tetap harus berpikir positif. Tetap pada inti yang masalah yang kamu alami tadi. Jadi besok aku harus kuliah, kenapa aku harus memikirkan hal-hal yang membuat saya itu terganggu dalam kuliah. Itu kan juga salah satu penyebab kamu terganggu kuliah kan. Kenapa aku harus larut-larut untuk memikirkan hal-hal yang sama saja seperti itu. Kamu misalnya supaya pikiran kamu juga tenang itu, kamu misalnya sering mendengarkan musik, dan kamu juga tidak terlalu larut-larut dalam pikiran itu. Itu sih kamu. Ya baik Ibu, jadi
saya akan mencoba dan semoga insya Allah itu bisa membuat waktu saya lebih bagus, lebih baik dan teratur. Iya sih. Semua minggu itu balik lagi ke kamu sendiri. Kalau misalnya kamu mau berubah, mau mencoba hal-hal yang baru, itu juga pastinya akan berpengaruh pada diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu yang untuk berubah, tapi kamu tidak mau mencoba untuk merubahnya hal tersebut, itu juga sama saja dengan percuma, karena itu kan tidak akan terjadi. Tapi kalau kamu sudah niatkan dan kamu sudah kayaknya saya harus merubah cara hidup lah, dan tapi kan cara hidup juga sih, tapi kayak manajemen waktu, karena ini juga sudah semester 5. Sini kan kamu juga mau kan dengan kedua orang tua apalagi kan anak perantau, jadi kan biar kamu sini, jadi saya harus kuliah, saya harus mengenal kedua orang tua kamu, saya tidak perlu berpikiran yang mungkin membuat saya itu menjadi stres gitu. Iya, baik Ibu. Tapi akhir-akhir ini saya juga sudah sadar Ibu, dengan berjalannya waktu saya sudah sadar bahwa saya itu sudah mengingat tujuan awal saya datang ke Gorontalo ini untuk apa. Jangan cuma karena masalah tentang percintaan lalu sekolah saya itu sudah hancur. Saya juga tidak mau Ibu, karena saya sayang sama kedua orang tua saya. Nah, itu yang saya bilang tadi, yang saya maksudnya tadi itu walaupun banyak sekali pikiran atau masalah apa yang kamu alami, kan tetap ingat tujuan kamu datang ke sini itu untuk apa. Kamu harus kuliah, kamu harus mengenal kedua orang tua kamu, jadi kamu tetap dan orang tua kamu itu pasti punya harapan lebih kan pada Ibu, jadi jangan harus kamu ingat. Ya, baik Ibu. Apalagi saya itu anak pertama kan, saya itu mempunyai adik dua dan di mana-mana itu setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya dan saya tidak mau untuk mengecewakan dia. Berarti setiap kamu tidak bisa tidur atau ada pikiran yang mengajari pikiran kamu itu, kamu tetap coba untuk ingat hal-hal tersebut dulu. Bisa jadi itu juga mempengaruhi pikiran kamu kan? Iya. Ya baik Ibu. Nanti saya akan mencoba untuk memanajemen waktunya lagi agar lebih baik dan tidak sering terlambat seperti kemarin-kemarin. Ibu, nanti saya akan mencoba mengatur waktunya lagi. Nah, dan dengan kedatangan saya kemari duduk di sini bercurhat sama Ibu, saya terasa diri saya itu sudah lebih tenang, lega, sudah tidak banyak pikiran gitu Ibu. Alhamdulillah. Berarti kita harus sepakat kalau misalnya kamu dari sini kamu akan mencoba untuk hal-hal baru dan berubah apa yang sudah terjadi ya. Ya baik Ibu. Nah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan kalau saya akan cek perkembangan kamu minggu depan ya, boleh? Ya boleh Ibu, baik-baik. Saya suka. Oke, baik. Ya baik Ibu, saya permisi dulu Ibu. Nanti minggu depan saya balik lagi ya. Masih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.